Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida TPI, para pecinta nikmatnya sedekah, semoga dalam hal ini Allah senantiasa menjadikan kita orang yang selalu bahagia. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat, dan bahagia ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pemirsa yang ada di rumah yang baru saja menyalakan layar kaca Anda, kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, dalam melangkah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi ini kita punya tema yang cukup menarik, yakni noda-noda hitam. Wih, di belakang wih. Apa sih noda-noda hitam itu? Apakah noda di baju atau yang ada di tubuh kita atau di tempat yang lain? Ketika kita bicara noda hitam, pasti yang terbelesit di dalam benak kita adalah dosa, kesalahan yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang sangat indah yang Allah ciptakan. Keindahan manusia tidak hanya terletak pada bentuk fisik yang sempurna, wajah cantik nan elok, serta rupawan serta menawan. Keindahan yang ada pada manusia itu secara substansi lebih terletak kepada sesuatu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Apa yang ada di dalam diri kita, Ibu? Hati. Hati yang bening akan memantulkan satu perbuatan yang baik. Tutur katanya santun, penuh hikmah, penuh manfaat. Tatapan matanya penuh dengan cinta, kasih sayang, kesejukan. Telinganya senangnya itu mendengar bacaan Al-Quran. Senang dengan nasihat atau tausiah. Tangannya senang berbuat untuk kepentingan bersama. Kakinya senang melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ini ciri hati yang bening. Begitupun sebaliknya. Hati yang kotor itu akan memantulkan satu perbuatan yang tercela. Kalau bicara kata-katanya sadis, nyakitin, nggak ngenakin. Ibu, tuh ngaku dia. Tatapan matanya penuh dengan kebencian, kedengkian, dan permusuhan. Beda loh Bu, tatapan mata dengan cinta dan tatapan mata dengan kebencian. Beda nggak Bu? Coba tunjukin. Telinganya kalau dengar Al-Quran kayaknya malas. Kalau dinasehatin banyak nentang. Tangannya enggan berbuat buat kepentingan bersama. Kakinya kalau diajak ke masjid, diajak ke mushola, berat banget. Ada aja alasannya. Yuk sholat subuh yuk. Saya mah besok aja, nanti saya masuk pagi soalnya. Lah apa hubungannya masuk pagi sama sholat subuh? Yuk kita ngaji di sana yuk. Nambah ilmu, ya sudah nanti aja situ duluan. Saya nanti ngajinya bab 2 aja. Ada aja alasannya. Inilah salah satu cerminan hati yang kotor yang dipenuhi dengan noda-noda hitam. Noda hitam itu adalah kesalahan, baik kecil ataupun besar. Dosa-dosa kita, baik kepada Allah, kepada sesama. Ini yang lambat laun kalau kita biarkan, maka akan menutup hati kita. Jangan sampai Allah bicara, wahai pemirsa, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati kita. Orang kalau sudah tertutup hatinya, maka perbuatannya itu lagi-lagi tidak akan membawa manfaat. Baik untuk pribadi dia, untuk lingkungan, bahkan untuk Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik pemirsa yang rahmati Allah, nanti kita lanjutkan kembali kajian kita noda-noda hitam dalam nikmatnya sedekah ini setelah kita dengarkan kumandang adzan untuk wilayah DKI dan sekitarnya. Insya Allah kita kembali bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur nanti setelah sholat subuh berjamaah. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Iya. Hijau banget semuanya. Alhamdulillah seger. Iya, Bang Anda, ini kita mau tanya-tanya seputar masalah nikmatnya sedekah. Pasti Bang Anda yang udah lama menyaksikan nikmatnya sedekah di TPI, begitu pun Bang Dang, kadang-kadang suka datang juga ya, suka kelihatan. Punya nggak pengalaman yang bisa kita bagi? Pengalaman yang menarik, yang terinspirasi dari acara nikmat sedekah, sesuatu yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Dari Bang Anda dulu deh. Ya ada Ustadz, karena sering mendengarkan tausiahnya Ustadz. Ada satu ayat ya, saya lupa ayatnya apa tuh. Yang Ayat bisa lupa, bini lupa nggak? enggak, insya Allah enggak kalau gini sih. Yang kalau nggak salah intinya gini, nyatakan bahwa belum sempurna keimanan seorang ketika dia belum berinfak apa yang paling dia cintai. Kalau nggak salah nih ya, Iya. nanti masalah betul enggaknya kita tanya Ustadznya, Yaudah. suratnya sama ayatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu iya. mimma tuhibbun. Tidaklah engkau sampai pada kebajikan sempurna sebelum engkau menginfakkan, mensedekahkan sesuatu yang paling kau suka. Iya. Berarti ada benda yang disukain, Bang Anda ya? Ya, jadi dulu saya kepingin banget, kepingin punya rumah di satu tempat yang ya saya kepingin banget sama istri itu kepingin lah. Tapi waktu itu saya berpikir apa iya saya punya di situ. Jadi alhamdulillah dalam perjalanan akhirnya saya kebeli. Ya bahkan 2 saya beli. 2 pintu, 2 rumah. 2 rumah. Alhamdulillah. Jadi ya ketika saya mendengar ayat itu, saya pikir tuh pulang dari TPI itu di jalan tol itu saya sama istri sama-sama bengong. Istri saya tanya bengong kenapa? Dia tanya lagi kamu bengong apa? Agak ada bensin kali. Jadi saya bilang kepikiran tadi tuh yang Ustadz ngomong tuh apa yang kita sedekahin ya. Nah, istri ngomong gimana keluar rumah? Saya juga pikir gitu dalam pikiran saya juga mikir gitu gimana keluar rumah. Ya udah kalau gitu. Dia katanya kita sedekahin rumah. Rumah sedekahin. Iya, masih langsung. isi-isinya. Belum masih kosong. Berarti benar disedekahin tuh rumah. Sedekahin. Setelah disedekahin dapat apa? Ya alhamdulillah yang paling utama sebenarnya yang paling saya suka itu ketika saya ada kelegahan di hati untuk melepas itu gitu. Jadi begitu saya selesai sedekah itu ada yang apa ya, ada yang lega di hati saya. Berarti Gitu. sang rumahnya udah gede lagi dong nih. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah, amin. Itu pengalaman yang benda yang paling Bang Anda sukain ya. Iya. Nah kalau Bang Endang, Ya kalau saya lagi kesusahan malah awalnya kesusahan tuh pas usaha-usaha utang sana utang sini lah bingung pas ngaji sih ngaji ke Ustadz kan udah kenal lama cuman di rumah apa yang dijual kita nggak punya apa-apa cuma ada satu-satunya motor kalau dijual motor alhamdulillah motor saya jual sendiri terus sebagian bayar utang. nah motor itu dijual berapa? Disedekahin? Disedekahin Bukan semuanya. Dijual, semua? Iya dijual dulu ke temen, Dijual dulu ke teman. terus udah jadi duit, baru saya nih bayar utang ke sini, bayar utang itu. Dibagi-bagi disedekahin? Iya. Sebagian dibayar utang? Utang juga. Setelah sebulan, 2 bulan, ada teman dari Bandung. Bang Dang tolong cariin ini mobil sekian-sekian. Ya besoknya, ya saya sama teman-teman kan saya mobil. Bisnis mobil sama teman-teman banyak termasuk Ustadz juga pas dihitung itu ya ini juga seumur hidup ada yang beli mobil sampai 1 miliar sekian kan gitu temen juga dari Bandung gitu itu akhirnya dia dapat 60 juta terus 60 dibagi, juta dibagi 2 sama teman-teman. Alhamdulillah waktu bulan puasa itu di rumah saya bilang mah saya mau itikaf nih seumur umur kan nggak pernah itikaf di Sentul seminggu. Terus Pokoknya nih duit, lu punya duit dari mana? Ngapain sedekah? Katanya ya itikaf. Bang, itikaf tuh harus banyak duit. Ini buat itikaf nih. Alhamdulillah dapat tuh. TV motor dijual nih. Jadi tenang itikaf tuh di Sentul tuh seminggu tenang. Udah setahun sampai sekarang nih. Alhamdulillah habis tuh. Habis nggak punya duit utang. Cuman motor belum keganti. Nah gimana nih caranya ganti motor gitu. Ya, kalau gitu Ustadznya. kita tanya nanti Ustadz gimana nih Ustadz dan juga solusinya, tanggapannya. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Itu tadi kita ambil video waktu kita diajak sama Ustadz
ke puncak Tugu waktu itu ya. Alhamdulillah suasananya enak, dan ada juga beberapa jamaah waktu itu ikut ke sana juga ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa yang ada di rumah, mungkin hati kita hari ini sudah terasa lega, sudah terasa lapang, sebab kita sudah menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni salat subuh. Baik yang sendiri karena ada halangan dan nggak bisa berjamaah, ataupun yang berjamaah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menunggu datangnya Ustadz, beliau lagi di perjalanan, insyaallah nanti tetap beliau hadir tengah-tengah kita semua. Ya, alhamdulillah. Kita pernah belajar kan bab itu ya. Kondisi apapun, baik susah, senang, menanti, menunggu, datang, tiba, kita ucapkan alhamdulillah ya. Semoga dalam perjalanan nanti Ustadz menuju ke TPI Masjid An-Nida ini Allah selamatkan, hadir di tengah kita semua. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, sebelum itu tadi di awal saya lupa untuk membacakan doa atau suratul Fatihah. Biasanya acara ini oleh Ustadz senantiasa dibuka dengan doa untuk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar acara ini bermanfaat, yang datang ke TPI di Masjid An-Nida ataupun pemirsa yang ada di rumah yang senantiasa setia menyaksikan nikmatnya sedekah setiap Selasa dan Rabu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan para guru kita, para kiai, para alim ulama di tanah air dimanapun saja, semoga Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah cukupkan kehidupannya, Allah berkahkan kehidupannya, Allah tambah ilmunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali. Tadi di awal prolog sudah kita jelaskan bahwasanya keindahan yang ada pada diri manusia tidak hanya terletak pada bentuk fisik. Terkadang kan bagi ibu atau ayah yang sedang menanti kelahiran seorang anak, yang dia khawatirkan pertama kali adalah sempurnanya fisik. Dia coba di USG, dia tanya dengan dokter yang memeriksanya, "Dok, bagaimana tangan anak saya komplit?" Komplit. Jempolnya ada, alhamdulillah belum kelihatan. Semuanya sih kelihatan 5 gitu kan. Ini yang kita khawatirkan. Dan memang itu menjadi satu keindahan Bu, yang ada pada manusia. Nah, keindahan secara substansi yang paling inti tidak hanya pada bentuk yang sempurna itu, tetapi juga sesuatu yang ada di dalam diri manusia itu, yakni hati. Upayakan agar senantiasa hati yang ada pada diri kita ini tetap tumbuh, bening, dan bercahaya. Karena itulah nanti yang akan memantulkan, mencerminkan segala perbuatan baik dan terpuji. Yang manfaatnya tidak hanya untuk dia, tapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah noda-noda hitam. Apa yang menyebabkan hati ini terjangkit atau tertutup dengan noda-noda hitam? Lalu bagaimana mengupayakan kalau kita rasa bahwa ya Allah kayaknya hati saya udah kotor banget nih. Ya Allah kayaknya hati saya udah mulai gelap banget nih. Nah, Allah memberikan kepada kita upaya penyembuhannya. Dari beberapa ayat di dalam Al-Quran banyak mensinyalir kalau kita pakai, kita amalin, itu upaya untuk membeningkan hati, menghilangkan noda-noda hitam yang ada. Yang pertama, nah kita sambil nunggu Ustadz ya Bu ya. Ya Pak. Yang pertama, agar hati ini senantiasa bening dan hilang, terhapus noda-noda hitam itu adalah dzikirallah. Yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua, wahai umat manusia, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai insan-insan yang beriman, siapa mereka? Yang mencintai Allah. Diperintah oleh Allah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah ingat, perbanyaklah menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita banyak menyebut nama-nama Allah yang indah, memang kelihatan mata, ucapan mulut ini keluar
napasnya, suaranya. Tapi gelombangnya itu Ibu, secara filsafat masuk ke dalam hati kita. Maka orang-orang yang senantiasa menyebut asma Allah dalam kondisi apapun saja, dia orang-orang yang kuat. Dihantam dengan berbagai macam cobaan, senyum. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Ada. Dikasih kenikmatan, senyum. Kondisi apapun nggak membuat dia menjadi orang yang lunglai, menjadi orang yang lemah, tapi sebaliknya. Segala sesuatu yang dihadapi dalam langkah hidup ini, yang merasa ini dari Allah. Kenapa saya harus berkeluh kesah? Dia akan senantiasa menyebut Allah. Ketika dapat nikmat, lisannya dengan mudah menyebut Alhamdulillah. Mendengar dia sakit atau keluarganya sakit, dia ucapkan Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita sehat dari Allah. Kita pun sakit. Beberapa episode lalu, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Yusuf Mansur bilang bahwa dokter itu nggak menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Serahkan, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawang kalau seandainya hari ini kita sehat, atau hari ini kita sakit misalnya, coba dihitung-hitung dibandingkan dengan kesehatan Allah kasih buat kita. Banyak sehatnya apa sakitnya? Banyak sehatnya atau sakitnya? Sehatnya. Kita perlu belajar dan bercermin kepada Nabiullah Ayub alaihi salam. Ketika Allah berikan cobaan, ujian, sampai penyakit yang ia terima, yang ia derita. Belasan tahun lamanya. Istrinya satu-satu ninggalin. Nih Pak, perempuan begini modelnya nih. Tapi enggak yang di sini dan juga pemirsa, enggak. Ini mah yang perempuan dulu. Sakit nih suami, tinggalin atuh. Yang atuh pergi. Tinggal istri yang setia menemani Nabi Ayub alaihissalam adalah Siti Rahmah. Kalau dalam bahasa kita bang, mau abang susah, mau abang keblangsak, saya mah setia nemenin abang. Kita Pak, kalau punya bini kayak begitu, belum mati jangan dikuburin Pak. Iya belum mati, gitu kan. Nabi Ayub menerima ujian dari Allah. Bahkan Siti Rahmah bilang, bang, abang ini kan Nabi, abang ini Rasul. Mintalah bang sama Allah supaya penyakit yang abang derita ini disembuhkan oleh Allah. Apa kata Nabi Ayub? Ya istriku, aku malu minta sama Allah. Lawang saya sakit baru belasan tahun, sedangkan saya nikmatin sehat, saya nikmatin karunia Allah, saya nikmatin nikmat dari Allah begitu banyak puluhan tahun. Masa baru belasan tahun saya minta diangkat penyakitnya? Kayaknya saya malu. Ya Allah, seandainya kita punya hati seperti Nabiullah Ayub alaihissalam, yakin rumah sakit sepi. Enggak, maksudnya kita sabar banget. Sakit kepala kita baru 2 jam aja, aduh. Semua yang ada di situ domelin. Nggak boleh nih anak main berisik dikit, padahal cuma kletek bunyi doang bendanya dia. Kita udah berisik banget. Omelin semuanya ada, ya Allah nih pala sakit banget ya Allah, kalau gini mah pecahin aja ada ya Allah. Begitu. Kayak udah ketok-ketok nih pala, itu baru 2 jam. Padahal kita dikasih nikmat oleh Allah sembuh sehat dari sakit kepala kita puluhan tahun. Nah ini yang perlu kita pelajari dan kita perlu latih. Bahwa segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat sesuatu yang menakjubkan, maka mulutnya senantiasa akan bilang, Masya Allah. Melihat sesuatu yang indah, Subhanallah. Dia melakukan suatu perbuatan salah, Astagfirullah. Dahsyat. Senantiasa ini kita lakukan setiap saat. Lisan ini basah dengan menyebut asma Allah. Tiada hari tanpa menyebut Allah. Maka orang model kayak begini nanti ketika roh dan jasadnya terpisah, dihantarkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kebiasaannya Pak. Jadi kalau kita kebiasaan nyanyi, bisa aja di waktu kita mati nanti nyanyi dulu. Bila Israel, gitu dulu tuh.
Tapi yang biasa berzikir, Allah, Allah, Allah. Ketika roh akan terpisah dari jasad, dengan mudah dia sebut kalimat Allah. Insya Allah kita lanjutkan kembali setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama dengan kami di Nikmatnya Sedekah. Dan pemirsa yang di rumah, alhamdulillah atas doa kita, guru kita Ustadz Yusuf Mansur sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti akan menyapa pemirsa yang ada di rumah. Tapi sambil menunggu beliau masuk ke tengah-tengah kita lanjutkan kembali upaya membeningkan hati, menghilangkan noda-noda hitam tadi. Yang pertama, yakni dengan zikir. Senantiasa kita sebut asma Allah, kita bikin kekuatan di dalam diri kita agar senantiasa kedengkian yang ada dalam diri kita dengan menyebut asma Allah itu hilang semua. Dan kalau kita biasakan dalam hidup ini senantiasa menyebut Allah, nanti ketika di awal tadi, di akhir sebelum iklan, ya, mulut ini akan terbiasa. Ketika menghadapi sakaratul maut, karena kita biasa menyebut kalimat la ilaha il atau Allah, Allah, Allah. Ya, Ustadz sudah sampai, alhamdulillah. Lanjutin, baik Ustadz, kita lanjutin. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu, silakan ke depan lagi. Sayang nih orang ganteng nggak diliatin. Ya, nah ketika malaikat maut datang menghampiri kita, tatkala ingin mencabut ruh yang ada pada jasad ini, kalau senantiasa di masa hidupnya dia nggak lepas dari zikir kepada Allah, menyebut asma Allah, maka tanpa dituntun pun, maka lisan ini dengan otomatis akan menyebut kalimat Allah, menghantarkan roh terbang lepas pada jasad ini. Kita terkadang kalau sedang menyaksikan orang sakaratul maut, keluarganya terkadang sampai lupa dia. Sibuk ke sana kemari. Padahal ini jasad perlu dituntun, perlu dibimbing. Kadang-kadang ada yang bimbing kalimatnya begini, dibisikin di telinganya. Ayo mah nyebut. Ayo mah nyebut. Dan ini mayat nih, si jenazah yang sakaratul maut, but. Karena dipimpin nyebut. Nggak usah pakai dibilang nyebut. Allah, 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 biar dia ngikut. Nah bagi mereka yang sudah terbiasa dengan mengucapkan kalimat zikir atau menyebut asma Allah, nggak hanya dalam lisan, tapi dalam hati dan juga perbuatan, dengan mudah. Dengan mudah ia akan menyebutkan kalimat akhir dalam hidupnya itu dengan kalimat indah tadi. Itu yang pertama, upaya menghilangkan noda hitam yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, yaitu dengan pembacaan Al-Quran. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dia baca Al-Quran atau dia dengarkan Al-Quran. Ini pun upaya menghilangkan noda-noda hitam yang ada di dalam hati kita. Ini kayaknya nggak enak nih. Kalau saya terus yang ngomong, karena sudah ada guru kita datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Pemirsa yang di rumah, Ustaz itu sudah ada dari tadi di belakang. Dia Ya, lihat. kadang-kadang pemirsa nyangka saya telat. Sebenarnya sih saya nggak mau ngasih tahu. Banyak hal yang dilakukan sama guru, murid itu suka salah paham. Banyak hal yang dilakukan sama seorang ustadz, tapi jamaahnya banyaknya suuzon. Untuk menghindari yang begitu-gitu, baik saya terangkan. Salah satunya hari ini. Kenapa misalkan saya telat? Saya kalau tidak menelatkan diri, tidak akan lahir seorang Ustadz Albar yang baru. Emangnya gampang masuk-masukin Ustadz ke TPI? Susah. Perjuangan saya aja dulu untuk masuk ke TPI, subhanallah. Kalaulah tidak Allah kemudian berikan jalan, ada ketemu Haji Panji dan yang lain-lain, mungkin tidak akan pernah Indonesia mengenal saya. Ustadz Albar sudah dikenal lewat dari TPI. Lah kemudian jadi mendem, gara-gara cuma jadi hostnya Yusuf Mansur. Lalu kemudian setempo-setempo kita suka telat-telatin, supaya Ustadz Albar berani lagi naik, nggak usah dengan tawadu beliau mempersilahkan saya, nggak usah. Ayo isi forum ini. Alhamdulillah saya tadi ngeliatin, menyimak beliau mengisi, subhanallah. Dan saya perlu mengingatkan kepada diri saya dan Ustadz Albar, kadang-kadang apa yang disampaikan itu jadi ujian buat kita semua. Betul. Jadi jangan salah kalau nanti Allah akan menguji Ustadz Albar dengan penyakit.
Amin. Bersama urusan bini juga itu. Iya Ustaz. Mintalah kepada Allah, kita sama-sama minta kepada Allah agar Allah tidak menguji kita. Amin. Kecuali apa yang kita mampu Amin. memikulnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Amin. Rabbana wala tahmil alaina Amin. isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Amin. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Amin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Amin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin Allah. Itu doa supaya kita tidak diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak kita mampu. Itu adanya di 3 ayat terakhir ya surah Al-Baqarah. Persisnya ayat terakhir banget. Dan ini kemarin kita bahas di Indonesia Menghafal ya. Jadi Syekh Ali ya dan saya alhamdulillah atas izin Allah kemarin di tayangan Indonesia Menghafal memberi salah satunya adalah 11 ayat dari surah Al-Baqarah. Barangkali Ustadz bisa langsung dialog kali ya dengan Iya Ustadz. Dan jemaah. juga kebetulan Ustadz di jemaah sini tadi ada yang bisik-bisik di saya. Insya Allah dia mau sedekah rumah. Oh subhanallah. Ya, nanti mungkin Di bisa daerah dialog mana? dengan Ustadz. Di daerah mana Pak? Bekasi Ustadz. Mungkin nanti bisa dialog sama Ustadz langsung. Coba Ya. coba Iya, dialog. baik. Ini Ustadz orangnya. Ini namanya Silakan, dialog Pak. jarak jauh. Iya. Yang satu di ujung atau di Iya, baik. ya silakan. Silakan Bapak langsung. Rumahnya di sampaikan. mana Pak? Di daerah Tambun Ustaz. Daerah Tambun. Iya, Tambun Bekasi. Udah lunas belum? Alhamdulillah Ustaz, sudah lunas. Sudah lunas. Iya. Iya. Berapa duit kalau dijual? Insya Allah di dalam NPOJ apa itu? NJOP, ya, Ustaz, ya. NPOJ. Itu, Apaan? sekitar 60 Harga pasarannya? 66.000. 60.000. 66.000 Ustaz. Oh semeter. Pajaknya itu nilai jualnya kurang lebih 66 juta gitu. Oh 66 juta. Ya insya Allah. Ya insya Allah akan diganti oleh Allah. Tapi begini aja, kalau nyerahin ke PPPA, sekarang ini rumah-rumah yang sudah diserahkan saja, kami belum sanggup untuk mengelola dengan baik. Bagaimana kalau kemudian, Pak siapa namanya? Sumardi Ustadz. Kalau Pak Sumardi sendiri yang mengelola, Begini Ustadz, ada kendala di saya bahwasanya ceritanya begini Ustadz, sebentar saya mau sharing kepada pemirsa TP juga yang ada di Masjid Anida ini, bahwasanya bulan Desember tahun 2009 saya kebetulan memperpanjang motor saya karena waktunya singkat, saya itu belum sempat memijitin ibu saya Ustadz. Ketika saya telah sampai di Jakarta, hati saya itu ada sesuatu yang lupa gitu. Setelah saya ingat, nggak taunya saya belum lupa memijitin ibu saya. Karena ibu saya umurnya sudah lebih dari 80 Ustadz. Yang sekarang ada di Sragen. Ketika saya telepon, ibu saya langsung nangis sama saya. Kamu kemarin lupa mijitinnya gitu Ustadz. oh Allah. Subhanallah. Ketika telah berlalu, saya kembali ke Jakarta. Kebetulan kemarin SMS lagi kepada kakak saya, Sayang Bel, kamu bisa nggak bisa harus pulang sama istrimu karena ibu sudah nggak bisa apa-apa. Tolong kamu pulang rawat ibu, tinggalin yang ada semua di Jakarta. Silahkan kamu rawat ibu, begitu Ustaz. Jadi kemungkinan saya setelah mensodakokan rumah saya ini, saya langsung akan merawat ibu saya yang ada di Sragen Ustaz. Jadi baik, tidak sempat untuk menjual dan sebagainya. Baik. Kemungkinan insya Allah bulan Juni. Dan kemarin juga ibu saya telepon, kakak saya telepon bahwasanya beliau itu saat ini lagi sakit. Gara-garanya kemasukan air dalam telinganya, kemudian ke dokter dan di sana ada keluhan gusi, katanya kanker gusi. mudah-mudahan saya ibunya mohon sedang kepada- melihat sekarang. Insya Ayo Allah. mari Pak semua dan pemirsa di rumah, kita doakan seluruh ibu di tanah air ini dan seluruh anak supaya bisa berbakti kepada ibunya dan ibunya yang masih pada hidup, biar panjang umurnya, biar pada sehat.
yang lagi sakit dan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan baik ibu maupun kita sebagai anaknya wafat nanti dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Walhamdulillahirabbil alamin. Begini Pak, maksudnya apa namanya, mengelola sendiri itu tidak harus selalu dengan fisik sendiri. Jadi pemirsa dan Ustaz Albar yang dirahmati Allah, mengelola rumah tahfiz itu gampang sekali. Beberapa waktu yang lalu ya ada kasus, ada seorang ibu kemudian datang ke saya mengeluh karena rumah yang disedekahkan sampai sekarang tidak diopeni sama PPPA. Perlu kami beritahu, organisasi PPPA sangat simpel. Kita tidak begitu banyak staf, tidak begitu banyak karyawan. Tapi memang yang dilayani Masya Allah, Alhamdulillah Allah kasih Indonesia. Kalau kemudian tidak ada istilah rumah tahfiz mandiri, tentu kami udah akan kelabakan. Nah awal-awalnya dulu Ustadz Albar, kasus ibu ini begitu mencuat. Orang sedekah berbulan-bulan kami tidak nengok pun tidak gitu. Hingga kemudian ketika dia datang dia bertanya, kok sejak kami kasih rumahnya kok nggak jalan-jalan sih, lampunya nggak ada yang ganti segala macam gitu. Kemudian saya mengatakan kepada dia, ya udah Bu, cari aja muridnya sendiri. Hah? Cari muridnya sendiri? Maksudnya cari santrinya sendiri gitu? Iya, cari santri-santri sekitar, kemudian masukin deh ke rumah itu. Terus ustadznya gimana? Saya bilang, ustadznya cari juga sendiri. Hah? Cari sendiri? Terus yang ngasih makan santrinya siapa? Yang gaji gurunya siapa? Saya bilang, cari donatur Bu. Nah, donaturnya di mana? Saya bilang, cari sendiri. Itu asli ibu itu waktu itu kemudian melotot matanya dan marah. Terus kalau gitu kerjaan Yusuf Mansur apaan? Kerjaan PPPA kalau gitu apaan? Saya bilang kerjaan Yusuf Mansur, kerjaannya PPPA adalah mendorong orang-orang bisa seperti ibu. Punya rumah kemudian jadi mikirin. Masa nggak bisa nyari murid sendiri? Masa nggak bisa orang kanan kiri ustadz kok banyak? Tinggal kemudian kita main aja ke situ, titipin sama tuh ustadz. Kemudian donatur insya Allah lah. Kalau buat perbuatan baik mah ada. Akhirnya Ustadz, sekarang itu ibu di rumah tahfiznya itu lebih dari 300 orang. Jadi ada yang 10 orang, 20 orang mukim, sisanya itu orang pulang pergi. Nah, santri kalong. Nah Pak Sumardi, saya memastikan bukan berarti saya ini Tuhan, memang pasti bukan Tuhan. Tapi kalau Pak Sumardi itu memberikan kepada PPPA hari ini, kecuali uang cash tunai yang bisa segera kami salurkan, kalau rumah yang bersifat aset, saya jadi ngeri sendiri Ustadz Albar. Ya takutnya kagak bisa kepake, ntar saya yang ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saran saya, jadilah Ustadz Sumardi gitu. Kalau sekarang masih Bapak Sumardi. Nah, jadi Ustadz Sumardi gimana caranya? Langsung aja cari anak-anak sekitar. Bismillahirrahmanirrahim, minta anak-anak itu tinggal di rumah Bapak. Minta baik-baik sama orang tuanya. Kalau kebetulan orang tuanya ada yang sebelah, maksudnya dia janda, sekalian sama emaknya taruh situ. Ya nggak apa-apa kan. Kalau emang dia ngontrak taruh situ. Supaya tidak jadi madorot, nikahin. Ya, siapa tahu ente nggak punya, ente punya istri nggak? Ya Ustadz. Udah punya istri? Alhamdulillah sudah punya 1 Ustadz. Oh kalau sudah jangan. Kalau belum, enggak tadi ceritanya ibu. Biasanya orang kalau yang sama ibu deket itu biasanya nggak punya, tapi ini subhanallah punya. Ya udah kalau punya jangan, ya ambil aja anak-anak taruh situ, kemudian cari ustadz taruh situ. Terus gimana caranya kalau Pak Sumardi nggak punya duit? Ngutang dulu, ngutang sembako bangsa ukuran seminggu gitu ya. Terus gaji ustadz kan sebulan kemudian baru bayar. Insya Allah lah rezeki ada, insya Allah rezeki ada. Asal nawayatunya bener Maya, bukan buat gagah-gagahan. Insya Allah Allah akan hadirkan banyak donatur untuk membantu Pak Sumardi. Begitu ya Ustadz Sumardi ya. Cukup? Allah, Ustadz. Baik. Cukup Ustadz. Ya Ustadz Albar iklan dulu. Habis iklan saya mau ada kuis nih buat jamaah yang hadir di sini. Siap-siap ya. Silakan iklan dulu. Butuh 5 orang, siapa yang mau maju? 1,
Terus 2, 3, Yang laki 4. Ustaz. Yang laki. Yang segmen ini ibu-ibu dulu. Wah. Ya itu maju dah. Maju lewat mana tuh? Kanan kiri. Pemirsa bisa ikutan juga kuisnya ya. Ada hadiahnya. Kasih tahu Ustaz. Hadiahnya apa tuh? Kasih tahu. Pakai halo-haloan. Baik pemirsa di rumah, ini hadiah bagi pemirsa yang ikut kuis. Sebuah buku karya Ustadz Yusuf Mansur. Salah satu judulnya Kun Fayakun. Fayakun, terus ada lagi apa tuh? Temukan penyebabnya ya. Mencari Tuhan yang hilang. Ini udah ketemu nih sekarang ya. Ini kan masih mencari Tuhan yang hilang. Masuk di atas. Hah? Kalau nggak bisa denda. Ya. Sini. Baris. Ngadep sono. Nih nenek tuh. Emang. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Iya dah. Enggak dihukum. Dari mana? Dari Taman Kota. Perkenalkan diri dong. Assalamualaikum, saya peserta dari apa gitu. Anggap aja nih kus beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ibu Yayah dari Cengkareng di Taman Kota ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Atik dari Pati. Ya, selanjutnya. Sebelah sini. Iya, ini cakep banget ya. Ini Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga rahmat serta salam ada pada Nabi besar Muhammad. Kelamaan namanya aja langsung. Dan harapan kita melimpah pula kita. Nama saya Rosna. Ntar kalau mau jawab gitu juga. Di Kalideres Jurumudi. Woi, Jurumudi, Terima kasih. Tangerang ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi hebat wabarakatuh. nenek-nenek pada jempat. Saya Ibu Romla dari Jatiluhur, Jati Asih, Bekasi. Ya, nih. Nah, ini primadona kita. Selalu hadir Ustaz. Alhamdulillah, contoh yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pakai bibir merah dia. Arifah dari Tegal. Dari Tegal. Oh ya, dari Tegal. Baik, pertanyaan pertama. Apa bedanya, Ustaz taruh dulu deh bukunya ribet. Gak apa-apa Ustaz, kita Apa-apa. pegang aja. Apa bedanya sedekah sama zakat? Ayo, siapa ngacung? Kalau sedekah ya kalau zakat kita memberikan uang untuk zakat harta kita. Tapi kalau sedekah kita memberikan harta untuk sedekah diri kita. Salah benar? Salah. Kalau sedekah itu bisa diberikan setiap saat, nggak ada nisabnya. Kalau zakat itu ada nisabnya. Betul? Betul, kasih bukunya. Tepuk tangan dulu dong. Ustadz masjid, udah biar hari ini mah kita girang-girang lah. Yang kebanyakan aturan. Iya nggak apa-apa, salah juga dapat hadiah juga ntar, insya Allah. Iya, siap. Nggak dapat hadiah nggak apa-apa, yang penting bisa hadir ya Pak ya. Maaf. Alah, menghibur diri. Siap, ayo. Pertanyaan nomor 2. Yang udah dapat nggak usah kali ya. Ya, yang sudah dapat Ya. boleh duduk. Bu Romla turun, nenek naik. Ya. Awas naik keserimpet. Pertanyaan nomor 2. Insya Allah gampang nih mah. Cakepan mana Ustadz Albar mau Ustadz Yusuf Mansur? Sama cakepnya. Bohong tadi, itu bukan pertanyaan. Ya Yusuf ya Mansur. Saya di doa nama ya Yusuf ya Mansur. Tahu-tahu itu bukan doanya mau umroh. Iya, udah. Ustadz Albar, pertanyaan nomor 2. Siap? Nih, insya Allah masih gampang. Allah menjanjikan balasan kepada setiap hambanya yang mau bersedekah. Berapa kali lipat Allah kemudian membayar selain 10 kali lipat? 100 kali. 700 kali. 70 kali. Sedekah pendinding dari api neraka. Udah bawa tangan lagi deh.
Subhanallah. Iya dah, kasih semua, kasih. Alhamdulillah. Ini nggak kejawab bisa dikasih. Itu 70 bener, 70 ada hadisnya. 100 ada hadisnya. 700 ada ayatnya. Terus ini pending-ding, ya kan kasihan ya enggak? Nah, sama-sama. Amin. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Sampai ituin istrinya ya, jangan sampai ngedua-dua. Satu Apa? aja, istrinya satu aja. Disiarin nih. Baik, sekarang dari yang kaum bapak. Siapa yang mau maju? Sebentar. Ustaz Akbar yang milih deh. Iya. 5 Akbar pilih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini maju nih. Maju. Wah, boleh. Pemirsa, habis ini segmennya buat pemirsa ya. Silakan yang siap-siap dengan teleponnya. Waalaikumsalam. Irfan, mana itu? Hadiah, mana? Udah. Sudah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan di ayat berapa, surahnya apa yang bercerita tentang sedekah. 215. Al-Baqarah 215. Bener nih, coba cek dulu. Ntar saya yang salah lagi. Baru coba. Ente cek dulu. Al-Baqarah 215. Ayo, coba diurut ayatnya. 200. Berikanlah kepada saudara-saudaramu dulu, kepada fakir miskin, kepada Iya benar. Benar. Coba. Mana Bar nyarinya lu? Sebelah lagi itu, Ustaz. Wih benar ya. Benar. Nih. Subhanallah, yas'alunaka madza yunfikun. Iya, saya nih nggak apal apa namanya nomornya, tapi jadi perlu ngurut. Karena dia ngajarin ustadz jadi dapatnya 2. Pak Haji siapa namanya? Haji Agus. Haji Agus. Kok bisa jawab kayak gitu? Apal tat. Sombong banget. Iya dah. Tapi cuman satu-satunya itu tat. Oke, nih hadiahnya. Siap. Bar, punya pertanyaan nggak buat Adinda nih? Iya, tadi saya lihatin Ustaz waktu sebelum mulai dia sudah masukin uang Ustaz di kotak amal. Kotak amal. Iya. Terus apa pertanyaan buat dia? pertanyaan adalah mulai kapan mulai rajin sedekah? Ya, itu mah bukan kuis. Pertanyaan yang itu mah. gampang, iya deh, oke. Siapa namanya? Revanza. Revanza. Apa ya, apaan ya? Apa sih pengertian sedekah yang Revanza ketahui? Pengertiannya Atau ke siapa sedekah Reva mesti ngasih? ke orang yang miskin. Terus orang yang apa lagi ya? Ke Ustadz boleh nggak ke Ustadz? Boleh. Ya, ke Ustadz boleh. Ustadz yang miskin ya, kalau Ustadz yang kaya jangan. Kalau Ustadz yang kaya mau udah bisa nyari duit. Nih, nggak ada yang buat anak-anak ya? Yang buat anak-anak dong. Iya pasti ada. Oke, pertanyaan berikutnya. Haji Agus nggak usah ikut dulu ya. Haji Agus mundur sebentar. Oke, Revanza juga udah dikasih tuh hadiah. Tinggal buat yang bertiga. Sini. Ya. Boleh turun. Boleh. Udah mau turun emang tadi dulu belum dikasih hadiahnya no. Mana? Sini cepet lari. Revanza mau dapat hadiah dari Ustadz nggak? Mau Apa cita-cita Revanza? jadi ustadz. Alhamdulillah. Kita doain Revanza dan seluruh anak di tanah air supaya pada jadi ustadz, supaya jadi alim ulama dari profesinya nanti masing-masing. Artinya tetap jadi engineering, tetap jadi engineer, tetap jadi sarjana teknik, tetap jadi dokter, tetap jadi macam-macam, tapi dia ustadz juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama walhamdulillahirabbil alamin. Mana dia? Nah, ini dia. Ada CD Murotal Al-Qur'an anak-anak. Nah, alhamdulillah.
Oh ini ada juga juz amma anak-anak. Iya dah. Mudah-mudahan Revanza jadi anak yang soleh ya. Mama papanya ada di sini? Ada. Mana dia? Itu. Oh alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu ya anaknya jadi anak yang soleh. Ya gitu. Minta 50 sama ibu buat bayar CD-nya ya. Baik. Sebutkan sedikit, siapa yang mampu mau menyebutkan sedikitnya 6 fadilah sedekah. Nah, tiga-tiga yang mana duluan nih? Yang mana duluan nih? Ya udah dari sini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, jauh dari tolak bala. Kedua, kalau jauh dari tolak bala berarti kena dong. Jauh dari bala. Pertama, jauh dari bala. Kedua, pertama jauh dari bala. Kedua, Allah selalu memberikan rezeki. Memberikan rezeki yang tidak tiba-tiba. Terus ketiga, sebentar nih, Allah selalu memberikan rezeki dari yang tidak tiba-tiba. Yang bener ente. Jauh dari tolak bala. Maksudnya rezeki tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Siapa namanya? Bambang Tan. Bambang, iya. Pak Haji, siapa namanya dan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syahrudin dari Parung. Salah satu dari beberapa hikmah dari sedekah, tertolaknya bala, kemudian Allah berjanji mengganti dengan yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang terpenting sedekah mencari reda Allah. Kemudian bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep dari Depok. Fadilah sedekah itu 1 untuk tolak bala, 2 untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah, 3 untuk menyembuhkan penyakit, 4 untuk mendapatkan anak yang soleh, 5 untuk ganjarannya disedekahkan untuk ibu atau orang tua. Boleh dah pokoknya ya. Ustaz kasih adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Fadilah sedekah itu banyak. Pemirsa yang di rumah siap-siap telepon. Habis segmen ini adalah untuk Anda semua yang ada di rumah. Silakan, terima kasih. Iklan yang mau lewat dulu dah. Makasih. Nah, pemirsa, kali ini yang ngasih pertanyaan Ustadz Albar. Buat pemirsa semua yang ada di rumah. Hadiahnya insya Allah akan dikirimkan lewat TPI. Ya. Hadiahnya buku saya sama CD saya. Insya Allah. Silakan. Baik, sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Sabeni. Di mana Pak? Di Jati Asih. Di Jati Asih. Baik Bapak, tadi mungkin Bapak lihat di layar kaca bahwa jemaah sudah dapat hadiah. Bapak juga pengen hadiah nih, saya kasih pertanyaan Pak. Surah Al-Baqarah ayat 261 berbicara tentang apa Pak? 261. Ya. Ambil dulu Qurannya, lihat dulu. Ya. Bentar ya saja. Ya. Al-Baqarah ayat 261. Baik, artinya Bapak sebutkan dulu. Itu ayat favorit tentang sedekah tuh Pak. Kalau orang bicara sedekah selalu bicara tentang itu. Gimana Pak, sudah nemu? Ya bentar Pak. Sudah ada? Sudah dicari. Ya, cari dulu kata Ustaz, dikebet dulu. 261. Artinya tadi Iya, silakan Pak. perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir 100 biji.
Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Sudah, Pak? Ya udah, Ustaz. Ya, bisa Bapak jelasin sedikit maksudnya ayat-ayat itu tadi yang dibaca? Maksudnya setiap harta yang kita berikan atau kita sedekahkan akan diberikan ganjaran berlipat-lipat. Maksudnya. Iya. Sudah? Iya, baik. Insya Allah Bapak dapat hadiah dari Ustadz. Nanti bisa ambil di TPI. Dikirim aja, dikirim. Dikirim? Dikirim. Ya, berarti alamatnya tadi nanti sudah dikasih ke operator Ustadz ya. Baik, selanjutnya di belakang Bapak tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Syafi'i, Ustaz. Di mana, Pak? Di Bekasi juga. Di mana, Di Ustaz? Bekasi. Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Ya. Baik. Silakan Bapak, pertanyaannya ini. Sesuatu yang wajib kita keluarkan itu zakat atau sedekah? Zakat. Zakat. Gimana, Ustaz? Gampang banget pertanyaannya. Iya, dapat. Pak, mumpung udah masuk dia teleponnya. Ada yang mau disampaikan? Barangkali punya pengalaman sedekah gitu. Putus ya? Ya. Putus, baik. Baik, hadiah yang berikut ini saya akan berikan Ustadz. Buat satu orang ibu dan satu orang bapak yang mau sharing tentang pengalaman sedekah. Tapi masing-masing cuma 2 menit. Ada? Di Masjid Anida nih, ada? Yang punya pengalaman sedekah? Yang bisa di-sharing? Ada satu, Ustaz. Satu. Ya Ustaz, samperin deh. Satu lagi ini tuh, yang coklat, Ustaz. Ente Satu lagi mana? Iya. Ya, ente ke tengah. Permisi, Pak. Ya, Ibu silakan majuan ke depan. Ya. Sini, Bu. Ya. Ayo maju. Ya, cepetan. Ya, kawan-kawan siapin ya hadiahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Juleha dari Pemalang, Jawa Tengah. Mic-nya dideketin. Iya, dari Pemalang, Jawa Tengah. Saya pernah waktu itu habis mengantar anak dari sekolah, dalam kebingungan gak punya uang sama sekali untuk ongkos pulang. Ada uang di dompet cuma 7.000. Lagi bingung dari sekolah anak terancam gak sekolah, Pak Ustadz, lagi bingung. Terus di jalan ada orang minta uang 1.000 buat minum. Langsung saya kasih. Pas terus saya dengan ngasih uang 1.000 itu, saya langsung dikasih uang 200.000 sama ibu yang di sebelah saya. Pas saya naik mobil, saya pikir ngasih uang paling katanya bilang, "Bu, ini uang buat jajan anak." Saya bilang, "Makasih Bu, jangan, nggak usah." Langsung dimasukin ke tas. Tapi pas ketika di rumah saya buka, jangan tapi dimasukin ke tas. Sama orangnya dipaksain. Oh gitu. Dimasukin ke tas. Kenal nggak sama dia? Enggak, baru itu sebelahan pas nunggu mobil. Pas sampai di rumah, anak saya minta uang buat beli lauk. Saya buka tas, ternyata uangnya 100-an 2, Pak Ustadz. Subhanallah. Nah ini nih pemirsa ya, ini yang sering saya katakan bahwa berharap keajaiban yang seperti ini sih tidak sehat. Saya katakan ya, berharap keajaiban yang seperti ini sungguh tidak sehat. Tapi bahwa memungkiri keajaiban seperti ini pun tidak sehat. Mengerti? Berharap keajaiban seperti ini tidak sehat buat kita. Tapi mengingkari keajaiban seperti ini pun tidak sehat. Belum tentu seperti yang kita yakini selama ini, belum tentu si ibu itu adalah manusia. Bisa jadi itu adalah malaikatnya Allah. Termasuk ketika saudara bersedekah, lalu kemudian dijamu, di sepanjang jalan dijamu. Naik ojek gratis, naik angkot dari titik 1 ke titik 2 gratis. Naik bus lagi dari titik 2 ke titik 3 ada yang bayarin.
titik 3 ke titik 4 ada yang bayarin lagi. Sampai kemudian tiba di tempat tujuan, kita nggak bayar apapun. Nah itu juga kita perlu meyakini bahwa belum tentu itu semua adalah manusia. Ini iman kepada malaikat, nyambung yang dulu-dulu. Terima kasih Ibu. Ibu berhak dapat hadiah. Nanti hadiahnya disampaikan sama kawan-kawan yang sudah standby di belakang. Iya. Ustaz Albar nih, Assalamualaikum. ada yang pakai baju coklat dulu. Oh iya, baik. Permisi, Pak. Nanti di segmen terakhir saya akan beritahukan tentang wisuda akbar tanggal 8 Mei besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujahidun dari Lampung. Saya menceritakan sedekah 3 bulan yang lalu. Saya mendapat kabar dari kampung itu bahwa ibu saya itu sakit. Dan waktu itu, Ustaz, waktu itu saya cuma memegang duit itu cuma 500.000 Ustaz. Kami bingung. Kami ada 3 orang di Jakarta itu disuruh pulang gitu. Dalam hati saya berdoa sama Allah, ya Allah, gimana caranya kami ini bisa pulang? Saya timbul dalam hati itu untuk menyedekahkan uang yang ada pada diri saya itu. Kemudian saya pakai untuk keperluan ibu. Alhamdulillah sebelum kami berangkat, tiba-tiba ada seorang menelpon dari kantor pajak karena aktivitas saya itu terapis hijamah itu. Tiba-tiba saya ditelepon untuk pergi ke kantor pajak dan di situ saya kerjakan aktivitas saya. Alhamdulillah mereka itu mengasih rezeki yang tidak saya duga-duga, bahkan lebih dari ongkos. Kemudian untuk biaya ibu juga masih tersisa Ustaz. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama. 2 dulu ya. Yang buat edisi ini 2 dulu. Silakan teman-teman dikasih Ustadz Mujahidin dari Lampung. Ya. Oh ente bisa ngebekam gitu. Oh subhanallah. Iya. Tak apa-apa ngebekam saya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Janji-janji Allah tentang sedekah itu. Jangan sampai kita tidak yakini. Bahwa dia perlu perjalanan untuk berbuah. Saya tidak sepakat. Paham? Saya termasuk orang yang tidak sepakat bahwa sedekah itu nunggu perjalanan untuk berbuah. Sedekah mah baru niat aja udah dibayar. Baru niat aja udah dibayar. Belum lagi keluar nih tangan nih. Allah udah bayar. Cuman perkaranya kadang-kadang kita meminta sama Allah apa yang kita harapkan. Sedangkan Allah memberi apa yang memang kita butuhkan. Bahwa perjalanan nanti sampai kepada apa yang kita harapkan itu betul. Suatu saat nyampe juga gitu. Saya sering mengatakan kepada diri saya dan kepada jamaah yang pada pengen percaya tentang sodako. Yakinlah. Karena soal sodako mah asli. Ini sudah Allah lekatkan dengan alamnya. Hingga siapapun yang bersedekah dari hamba Allah. Kan semua juga hamba Allah. Makhluknya Allah ya kan. Entah itu seorang macan nyusuin anaknya. Itu kan sedekah dari ibu tuh macan sama anaknya. Entah itu kemudian sedekah seorang yang kita anggap hina. Ya. Atau sedekah dari orang yang bahkan non muslim. Udah Allah pakaikan. Ya sodako ini di dunianya gitu. Di sunnatullahnya udah lekatkan. Pokoknya siapa yang memberi, dia akan mendapatkan. Perkaranya nanti adalah, ada amal-amal yang ada syaratnya. Wahuwa mu'minun. Kalau emang pengen ini pahala sampai kepada yaumil akhir, sampai kepada Allah dikategorikan menjadi sedekah, memang dia harus beriman. Tapi bahwa sedekah itu akan menghasilkan, ini mah gak cerita Islam, gak cerita non-Islam. Insya Allah sedekah mah itu luar biasa. Dan panennya berkali-kali. Saya perlu mengingatkan pemirsa. Ada yang sedekah kepengen proyeknya gol. Lalu kemudian ternyata proyeknya tidak gol. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah sudah memanenkan di tempat yang lain. Misalkan siapa? Anaknya pulang selamat. Istrinya kemudian selamat. Dianya juga selamat.
Terus aja, nanti juga ada saatnya di mana panen itu berbentuk proyek yang goal. Ada yang pengen jodoh, tapi kok nggak dapat? Bukan nggak dapat, Allah udah dapetin yang lain. Terus aja sedekah, sampai kemudian jodoh itu dapat. Anak juga begitu, penyakit juga begitu, dan seterusnya. Berarti apa? Salah satu kunci yang lain adalah kita sabar. Jangan sampai kemudian yang lebih terpenting lagi, sedekah kita kemudian ternoda oleh noda-noda hitam kita sendiri. Habis kita sedekah nyelak orang, habis sedekah ngomongin orang, habis sedekah dengerin aib orang, habis sedekah malamnya berzina, habis sedekah perang sama ibu, habis sedekah berantem sama mertua, habis sedekah kemudian buka aib suami. Udah. Jadi noda hitam yang kemudian menghalangi sedekah itu sendiri kemudian balik kepada kita. Silakan iklan yang melewat-lewat. Insyaallah habis ini kita akan bicara tentang wisuda akbar. Baik, pemirsa, ini ada surat dari Ibu X ya. Dari Taman Raya. Ibu Mutinah dari Taman Raya. Tapi ini lebih ke Indonesia menghafal. Mungkin saya bacainnya. Insya Allah nanti pada saat Indonesia menghafal. Mudah-mudahan saya ingat. Insya Allah. Bukan janji ya. Enggak, insya Allah tuh gue bilang. Ya. Terus. Ini ada yang minta doa dari Ustadz dan jamaah. Baik yang di sini maupun yang di rumah. Untuk kesembuhan ibu saya yang saat ini sedang dirawat di RSCM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia bersedekah. Alhamdulillah 100.000 rupiah. Baik, kita doain. Dan kita doain semua yang sakit. Agar Allah kasih kesabaran, kasih kelapangan, kasih kesembuhan, kasih rizki yang banyak. Supaya bisa buat berobat. Dan sakitnya menjadi penggugur dosanya. Dan dosa anak keturunannya semua. Al-Fatihah. Baik, tentang wisuda akbar besok tanggal 8 Mei, saya ingin memberitahukan hal-hal berikut teknis kecil sih. Satu, saya memahami semua pada pengen ke pesantren Darul Quran, terutama yang dari luar kota. Siapa yang tidak kepengen dikunjungin? Pengen bener dikunjungin. Tapi infrastrukturnya belum pada jadi. Lahan parkir belum tersedia. Kemudian kios-kios makanan dan minuman di pesantren belum tersedia. Dapur pun belum bisa dioptimalkan, dapur umum. Sehingga kalau pemirsa yang dari luar-luar kota pada datang ke pesantren menjelang acara wisuda akbar atau setelah wisuda akbar, saya takut kemudian tidak bisa melayani, berkhidmat dengan tamu-tamu saya dengan baik. Insya Allah mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan lagi beberapa fasilitas umum sudah bisa dinikmati. Ini belajar dari pengalaman, bukan berarti saya melarang teman-teman pada pengen berkunjung pesantren Darul Quran. Itu pesantren Anda semua, Anda yang bersedekah ke situ. Tapi kalau sekarang memang masalah nih. Kadang-kadang mau buang air kecil, maaf ya, jadi sulit karena kita pasar umumnya belum pada jadi. Nah, jadi saya mengingatkan karena saya bukan sekali 2 kali ketemu teman-teman yang, Ustadz saya 2 pesawat ya. 2 pesawat. Iya, kebetulan saya sama istri saya beda-beda pesawatnya. Oh gitu. Kirain 2 pesawat bener. Ustadz saya 2 pesawat. Beneran tuh 2 pesawat beneran. Ada satu rombongan sekian puluh orang, ada satu rombongan sekian puluh orang. Ustadz kita semua pengen transit ke pesantren Ustadz. Nggak tanggung-tanggung. Dari tanggal 6. Saya yang ngeri. Takutnya nggak bisa berkhidmat. Ada lagi dari Jogja. Katanya 3 bus. Nanti transit dulu di pesantren Ustadz. Ya Allah, belum lagi soal parkiran memang belum siap. Takutnya jadi madorot buat orang kampung sekitar juga. Jadi masalah aja saya mengingatkan. Insya Allah ada tempat-tempat yang lebih lagi hebat dan lebih layak untuk menerima tamu-tamu Allah untuk wisuda akbar. Salah satunya misalkan di Istiqlal. Istiqlal tuh lega sekali. Kemudian di Atin sendiri langsung ke sana itu lebih afdol. Dan insya Allah bahkan saya menyediakan teman-teman dari luar kota
silakan saja masuk hotel-hotel di Jakarta. Hotel mana di Jakarta silakan deh masuk situ nginep, ya. Masuknya nggak usah bayar, mesen kamarnya yang bayar. Ya, jadi mohon maaf lahir batin kalau kemudian ternyata teman-teman pesantren malah sepertinya menolak. Bukan seperti menolak, justru ini untuk kebaikan. Takutnya malah nanti tidak terlayani dengan baik. Terus yang kedua, mengingat peserta jauh lebih banyak yang tidak mendaftarkan diri dengan formulir yang sudah diberikan, melainkan pada pengen daftar di tempat, maka akan terjadi ledakan pendaftaran. Anaknya datang yang nganter bapak dan ibunya, istrinya yang datang, suami dan anaknya nganter, suaminya yang daftar, istri dan anaknya juga nganter, maka akan terjadi ledakan. Kalau nantinya antisipasi yang sudah kita siapkan sedemikian rupa masih juga belum memuaskan, dari sekarang saya minta maaf duluan. Saya tidak membatasi peserta yang pada mau daftar lagi, saya tidak batasi. Kemarin ada yang datang nangis karena formulir katanya udah ditutup. Jangan ditutup, Van, jangan. Orang udah susah payah ngapalin itu 4 surah. Biarin. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kemampuan untuk melayani tamu-tamu Allah besok di Wisuda Akbar tanggal 8 Mei. Yuk kita berdoa dulu. Mudah-mudahan tanggal 8 Mei Allah kasih pinjam waktu yang tidak hujan, yang tidak terik panas mataharinya. Dan kemudian seluruh peserta diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi dan pulang dalam keadaan selamat dan semua mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak saja 4 surah ini, melainkan terus langsam sampai 30 juznya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada semua kru TPI dan pemirsa semua. Sampai ketemu lagi di hari Minggu di Indonesia menghafal. Wassalamualaikum warahmatullahi Sabtu, iya. Enggak dong, Minggu. Indonesia menghafal itu hari Minggu. Wisuda Akbarnya tanggal 8 hari Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.